Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas misteri khasiat batu zamrud dan kelemahannya. Saudara-saudaraku semua, sudah dari zaman dahulu batu zamrud sudah sangat terkenal ya, populer dari zaman kerajaan-kerajaan baik dari luar negeri ya, khususnya Eropa sampai ke Asia, sampai dengan kita ya di wilayah Indonesia. Ini banyak sekali literatur ya, para raja-raja keraton ya, kerajaan istilahnya yang menggunakan batu zamrud dalam sejarahnya. Khasiat dan kelemahan daripada batu zamrud menurut versi saya sama ya, baik dari luar negeri ya, mungkin dari Kolombia, Eropa dan sekitarnya itu, sampai dengan yang lokalan mungkin dari Kalimantan ya, dan wilayah-wilayah di Indonesia. Salah satu contoh ini adalah batu zamrud yang murni ya, yang saya punya seperti ini. Ini memang tidak berkilauan ya, seperti di pasaran ya. Memang kita dapat bahan, kita olah. Maksudnya di sini kita bentuk, dijadikan mata cincin atau leontin dan sebagainya. Ini yang dipercaya oleh pemilik atau pengguna batu zamrud tersebut mempunyai pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara semua, kita akan bahas khasiat batu zamrud. Salah satunya adalah batu yang bisa memicu, mendobrak potensi diri kita yang terpendam atau yang belum bisa keluar atau belum bisa kita nikmati. Baik itu potensi dalam hal lahiriah ataupun potensi dalam hal batiniah. Potensi lahiriah kita misalkan ya, untuk prospek bisnis, pekerjaan masih tertutup, masih belum terbuka. Kalau istilah Jawa, dalane ngurip sandang pangan rezeki. Jadi jalan hidup mencari sandang pangan rezeki itu masih tertutup, masih terpendam. Kita ambilkan contoh singkat saja. Buka warung, buka toko. Kok ya begitu-begitu saja malah justru mundur. Mungkin toko tersebut pertama itu adalah sembako, isinya barangkali seperti itu. Dengan sarana batu zamrud, insya Allah di sini bisa terbuka. Ternyata orang ini cocoknya toko alat-alat pancing barangkali, alat-alat nelayan barangkali, ini yang laris. Ini terbuka seperti itu, jadi digiring ke sesuatu yang menghasilkan, jadi potensi yang terpendam itu, misalkan contoh itu seperti itu. Begitu juga dalam hal pekerjaan, jadi digiring, diarahkan secara alami ini ya, secara alami naluri dia itu digiringkan dengan sarana energi alami batu zamrud ke arah yang mencapai keberhasilan. Itu salah satu keistimewaannya, sehingga raja-raja zaman dahulu ya mempunyai keyakinan, kepercayaan, atau orang-orang bangsawan dahulu ya, itu banyak memiliki batu zamrud ya, dengan keyakinan seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Hanya saja memang dari para sesepuh ya yang saya terima, memang
mempunyai khasiat atau manfaat secara umum, memunculkan potensi-potensi yang terpendam, atau menjadikan lebih terang potensi-potensi yang masih samar-samar atau remang-remang. Insya Allah seperti itu ya. Selanjutnya, batu zamrud itu juga bisa memunculkan kekuatan dalam diri pemakainya. Ini tadi saya hampir lupa ya saudaraku ya. Tadi kembali ke yang pertama ya, adalah potensi yang terpendam. Itu tadi baru nyebut potensi lahir ya. Potensi batin, ini tadi kita ulangi lagi ke potensi batin. Potensi batin seseorang yang memiliki atau memakai batu zamrud itu juga akan muncul. Biasanya feelingnya beku ya, malah cenderung di sini hanya ilusi ya. Ini kok firasat atau feelingnya menjadi tajam. Maaf, hati-hati juga ini saudara. Omongan atau ucapannya juga dijaga. Ini juga bisa temah atau terjadi nih, menjadi kenyataan. Jadi upayakan kita memberikan omongan, nasihat, petua ya, yang baik-baik saja. Upayakan jangan sering menggunakan kata-kata hujatan ataupun ujaran yang tidak baik. Ini kasihan orang yang kita kasih ucapan yang jelek. Bisa menjadi kenyataan. Itu ya, potensi batin yang terpendam. Nah, ini baru khasiat yang kedua. Jadi khasiat dari batu zamrud bisa memunculkan kekuatan dalam diri pemakainya. Memunculkan kekuatan juga dari segi fisik ataupun dari segi batinia. Kita bahas masalah fisik. Bagi saudara-saudaraku ya yang mempunyai tubuh lemah ya, boleh dikatakan mudah sakit ya, atau seperti tidak punya tenaga lah ya, loyo, padahal secara medis sehat ini dianjurkan ya para sesepuh ya, khususnya yang ahli-ahli hikmah dan berpengalaman dengan ilmu titen atau ilmu mencermati memakai batu zamrud. Dianjurkan saudara-saudaraku yang mempunyai tubuh lemah secara fisik untuk memakai batu zamrud. Lalu apa yang bisa dimunculkan untuk kekuatan batinia? Batu zamrud mempunyai khasiat untuk kekuatan batinia, memberikan proteksi ya, pagar gaib, sehingga tidak heran apabila ada energi-energi negatif ya, baik yang disebabkan oleh makhluk halus yang berindikasi negatif, atau mungkin perbuatan-perbuatan sihir ya, seperti santet, teluh, tenung, yang akan menuju ke dalam diri atau tubuh pemakai batu zamrud atau pemilik batu zamrud, itu akan keluar, tidak jadi masuk, bahkan memukul penyerang atau pengirimnya. Insya Allah seperti itu. Jika perlindungan gaib itu ada, benteng gaibnya itu ada, itu kekuatan batinia. Saudara-saudaraku semua, itu tadi ya, potensi diri yang terpendam ini dimunculkan, lalu kekuatan. Yang ketiga adalah optimisme atau kepercayaan diri. Ini pemilik atau pengguna batu zamrud itu dipicu rasa optimismenya, rasa kepercayaan dirinya dalam kehidupan ini. Jadi bagi saudara-saudaraku ya yang selalu punya jiwa pesimis, tidak percaya diri ya,
mau apa-apa ragu-ragu, apa saya akan berhasil ini ya. Saya buka warung, ya, apa akan berhasil? Saya suka sama si A, apakah akan berhasil? Apakah cinta saya tidak bertepuk sebelah tangan? Begitulah rasanya pesimis dalam segala aspek. Ya. Apabila Anda mempunyai rasa pesimisme dalam kehidupan ini, memang dianjurkan oleh para sesepuh ya untuk menggunakan batu zamrud, sehingga otomatis rasa kepercayaan diri, optimisme ini akan muncul, lalu akan timbul keberuntungan atau dilalah ya. Ragu-ragu nih, saya akan jalankan usaha bisnis misalkan, terus kita mempunyai batu zamrud, kita mulai, kita awali bismillahirrahmanirrahim, kita jalankan usaha bisnis itu ya, entah itu dagang toko, entah itu usaha jasa bengkel dan sebagainya lah, terserah. Awalnya ragu-ragu ini, setelah kita punya wasilah atau lantaran batu zamrud itu, kita jalankan, kok yang dilalah gitu ya, ada keberuntungan atau kabegjan, jalan usaha itu. Yang pertamanya ragu-ragu, lambat laun, karena tujuan, ambisi, cita-cita itu pelan tapi pasti berhasil, maka secara otomatis kepercayaan diri, keyakinan diri, optimisme diri semakin tebal. Itu ya, jadi pelan tapi pasti pemakai batu zamrud itu mempunyai rasa optimisme, rasa percaya diri yang tinggi. Sebaliknya ini, apabila saudara-saudaraku juga mempunyai suatu masalah ya, yang membuat Anda tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain ini ya, secara otomatis ya, orang akan mempercayai Anda. Inilah jadi memicu rasa optimisme, kepercayaan diri, sehingga berakibat orang akan mempercayai Anda. Tentunya di sini kita harus amanah ya, jujur itu syarat yang utama ya. Itu begitu ya saudaraku daripada khasiat batu zamrud. Selanjutnya adalah kelemahan daripada batu zamrud. Saudara-saudaraku, di dunia ini tidak ada sebenarnya barang bertuah sakti ya, luar biasa kekuatannya ya, secara gaib atau mungkin secara teknologi tidak ada. Orang sakti, orang pintar tidak ada. Dalam versi saya gitu ya. Yang ada hanyalah barang yang mempunyai kelebihan, juga punya kelemahan atau kekurangan. Sama halnya dengan orang pintar, orang sakti, baik segi intelektual ataupun spiritual, tidak ada saudaraku. Yang maha sempurna segala-gala adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta alam. Ini maha sempurna ya. Jadi batu zamrud juga punya kelemahan. Waspada saudaraku ya, perbuatan masa lalu akan menghasilkan hasilnya ini sekarang. Perbuatan masa sekarang akan berakibat menghasilkan sesuatu masa yang akan datang. Istilah singkatnya hukum karma, yang akan berujung dengan hasil yang mengecewakan, bahkan bisa menyedihkan. Memang betul, tanpa batu zamrud dan sebagainya orang akan metik ya hasil perbuatan, atau istilah Jawa ngunduh wohing pakarti. Itu memang betul, tetapi bagi pemilik batu zamrud, pengguna batu zamrud, lebih peka lagi, lebih cepat lagi datangnya
hukum karma yang berujung dengan kesedihan. Hukum karma ini yang berujung dengan sesuatu yang mengecewakan. Jadi waspada. Anjurannya berbuat yang banyak amal kebajikan, sehingga kita akan mendapatkan hasil kedepannya dengan hasil yang baik. Ini. Jadi betul-betul diwaspadai ya saudaraku. Lalu bagaimana Pak cara mengaktifkan dan bagaimana cara menetralkan kelemahan dari batu zamrud? Adalah dengan zikir ya matin, ya matin, ya matin. Berapa banyak Pak? Sesuai dengan jumlah neptu weton lahir Anda secara rutin. Lalu bagi saudara-saudaraku yang tidak tahu jumlah weton ya, jumlah neptu weton lahir, silakan Anda baca zikir ya matin, ya matin, ya matin sebanyak-banyaknya yang Anda mampu dengan hitungan ganjil secara rutin. Bisa habis sholat fardu atau pada kesempatan-kesempatan di saat Anda punya waktu luang. Selalu eling zikir ya matin, ya matin, ya matin. Bisa 15 kali, bisa 21 kali, bisa 111 kali dengan hitungan ganjil. Kenapa? Karena salah satu sifat Tuhan ya, dalam versi saya atau muslim ya, itu adalah suka atau senang, menyukai ya, dengan hitungan ganjil atau witir. Ini menurut para sesepuh yang ahli-ahli hikmah ya. Saudara-saudaraku semua, batu zamrud adalah sarana ikhtiar batiniah. Jangan lupa ya, kita juga dituntut untuk menggunakan ikhtiar lahiriah. Jadi pergunakanlah wawasan Anda, pengetahuan Anda ya, intelektual Anda dalam menyelesaikan problem hidup. Jadi jangan murni batiniah saja, sehingga balance nanti. Akhirnya kita akan menemukan solusi yang efektif ya, dengan hasil yang baik untuk menyelesaikan problematika hidup kita. Gitu ya. Sekedar wawasan ya yang bisa saya sampaikan dalam penayangan video ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan ya di hati saudara-saudaraku sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam Rahayu, salam Nusantara.